Saya kira setiap kita pasti kalau kita ajak berbicara tentang langit misalnya, waduh, kita udah berulang-ulang membahas ini ya. Misalnya pada akhirnya pengetahuan kita tentang astronomi yang di atas kita itu, kan kita bicara langit di sini sebetulnya semua yang di atas kita kan. Allahul ladzi khalaqas samawat. Ternyata yang di atas yang kita pahami itu selama ini kalau para ilmuwan katanya baru 2%, itu pun udah banyak ya. Ya. Sisanya kita nggak paham. Itu pun dari yang kelihatan. Sisanya lagi adalah dark energy, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kitanya AUA gelap. Nah itu betul Tad. Tapi bahasa kerennya dark energy, keren kan gitu ya. Padahal kalau ditanya sebetulnya apa? AUA gelap. Tapi mereka masih bilang dark energy, jadi bukan ketiadaan Ustaz ya. Iya, gelap lah ya, bagus juga sih. Iya, gelap itu berarti ada tapi gelap. Mungkin gelap artinya nggak tahu Ustaz. Iya nggak tahu, itu kan bukan berarti nggak ada. Kan takutnya mereka bilang nggak ada gitu. Yang ada tuh cuman ini gitu Ustaz. Dialah Allah menciptakan Nah semuanya. itu, ya. jadi akhirnya mereka bisa menangkap tuh Allah itu ada. Iya. Sang pencipta itu semua ya, Khalaq al-Khaliq. Jadi ada Allah sebagai al-Khaliq di sini yang mengadakan dari tidak ada dan tanpa contoh. Dan menariknya di sini Allah langsung pasangkan ke bumi. Mengenal langit langsung mengenal ke bumi. Ini pun sebetulnya ketika Allah bidikan untuk kita langit dan bumi, seandainya Allah tidak kenalkan kepada kita, kita juga mungkin nggak pernah tahu tuh kosakata langit dan kosakata bumi, apalagi antonimnya atau sinonimnya. Mungkin kita nggak mengerti lagi. Tetapi ayat ini mengajak siapa saja sebodoh apapun hanya dengan memandang ke langit dan memandang ke bumi, ke atas dan ke bawah, sudah bisa menemukan jejak Tuhannya. Artinya tidak terlalu sulit untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak jejak-jejak iman untuk setiap saat kita berdecak mengagungkan Dia, mengagumi Dia. Karena lewat ciptaannya saja yang sedikit kita ketahui, kita sudah mengagumi ciptaannya. Kenapa kita kemudian sering lupa kepadanya? Nah ini ulul albab selalu berpikir seperti ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan menarik juga yang tadi belum kita bahas, sebetulnya ada proses lain dari langit dan bumi, dan diantara yang keduanya ada apa? Ada proses inzal di sini. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Setelah kita diminta untuk melihat ke atas, ke bawah, lalu diantara keduanya. Nah ini biarlah ahli balaghah nanti menjelaskan bagaimana pikiran kita diajak berekreasi yang melihat inovasi, kemudian berpikir kreatif. Namun kalau kita fokus saja pada kata-kata wa anzala, bagaimana proses hujan itu turun dan mekanisme alam yang terjadi, ini juga mengagumkan waktu kita belajar di sekolah tentang teori atau rumus fisika daripada hujan. Bagaimana hujan bisa turun? Artinya, setiap saat kita bisa melihat kebenaran yang tak terbantahkan, kebenaran yang sedikit pun tidak meragukan akan adanya Sang Khaliq. Tapi benar kata Ustaz Deden tadi, kadang-kadang ini manusia ini naif ya, bodoh sekali. Hanya gara-gara dikasih gaji bulanan, ya, bentuknya juga uang gitu, langsung mengabdinya pindah
Ke uang itu Ustaz. Ke yang ngasih uang. Aduh. Benar gak? Atau gini deh, ini ada pemilik perusahaan, tapi jarang ngasih uang. Yang ngasih uang itu orang keuangan, ya. Yang lebih diterima kasih si bos atasnya atau si bagian keuangan? Ya. Dia lebih nurut sama siapa? Lebih nurut sama yang. Nah, contoh manusia seperti ini gampang dibayar. Menteri Keuangan Ustaz. Ya, dia gampang dibayar biasanya. Misalnya begini, ini bahayanya orang-orang yang nggak kuat imannya ya. Hanya gara-gara dibayar oleh orang yang lebih rendah dari gajinya, dia bisa berkhianat dari pekerjaannya. Terjadi nggak itu? Misalnya gajinya di perusahaannya 5 juta. Ada orang ngasih dia nambahin 1 juta untuk menyimpang dari pekerjaannya. Dikerjakan nggak? Tapi banyak nggak yang mengerjakan? Banyak. Ini implementasi ya, implementasi tentang rezeki kita dikasih, karena kadang-kadang ayat ini menjelaskannya sangat besar sekali. Sementara manusia ini picik, maunya uang. Anda bawa beras nih 1 liter, kemudian mie instan 2 bungkus, sama uang 5.000 misalnya. Dari semua yang dipilih mana kira-kira yang diambil? Ini soal rezeki. Kenapa rizqul lakum tadi Ustaz Deden jadi maf'ul Min ajli untuk semua kerja-kerja Allah atau af'al Allah di ayat 3233 ini. Iya, semua af'al Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah atau kerja-kerja Allah itu seharusnya kan untuk menghamba kepadanya ya, si pemberi rezeki. Tapi kalau kita lihat contoh keseharian, dia sudah digaji oleh negara. Dia cuma tinggal amanah sama jabatannya untuk mengawal negara. Disogok. Yang sogokannya itu lebih besar daripada gaji negara. Padahal yang dia khianati itu aset besar negara. Orang yang tidak paham rezeki, maka tadi definisi rezeki perlu kita pertegas. Karena kan penyakit kemusyrikan orang zaman sekarang yang saya ceritakan itu nggak kayak orang dulu menyembah patung, menyembah berhala, karena memang dunia mistik pada saat itu. Orang sekarang nggak perlu patung. Kok bisa lupa ya sama langit, lupa sama bumi, lupa sama hujan, hanya gara-gara merah. Gambar siapa sih yang merah itu? Lupa saya. Hah? Saya takut keluarin nggak kembali lagi gitu. Soekarno-Hatta atau Benjamin Franklin gitu. Ya. Hilang itu semua. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, marilah pada malam hari ini kita perkuat tauhid kita secara rububiyah. Jangan sampai kita berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kurang taat kepada Allah hanya gara-gara rezeki yang salah kita fahami sehingga lupa kepada yang menciptakan sebagai rezeki untuk kamu. Lupa dengan Allah yang begitu hebat, yang mentazkir 4 kali di sini. Ya, kerja-kerja Allah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Deden. Wasakhkhara lakum. Tapi kalah dengan si merah bergambar siapa tadi? Ini mudah-mudahan nih malam hari ini kita dapat hidayah supaya menjadi orang besar yang berpikir besar. Misalnya gini deh, kalau sekarang nih Ustaz Deden, itu contoh kesyirikan ya, kesyirikan materi. Saya mau bilang kesyirikan orang sekarang itu 2, kekuasaan dan uang. Nah, sekarang nih politik,
ya, musim politik, gitu ya. Wow, banyak sekarang nih yang lagi deket-deketin calon presiden kan. Karena nanti kalau menjadi inner circle presiden, calon presiden ini akan dapat banyak proyek. Ini terutama kita bicara pengusaha ya. Pengusaha-pengusaha dan penguasa-penguasa yang pasang kaki kan. Nanti kalau jagoan yang menang dia bakal dapat proyek ini, proyek itu. Ini lagi banyak kelompok-kelompok ini meeting-meeting di mana-mana. Ya, mulai dari yang berpikirnya sudah strategis, pragmatis, sampai relawan yang nggak paham, yang dikerjain. Banyak relawan-relawan bodoh sekarang. Ya, relawan-relawan bodoh. Karena dia pikir, ketika dia dekat dengan kekuasaan, menjadi lingkaran penguasa, bahwa dia bakal dapat proyek banyak, bakal mendapatkan banyak kemudahan, ya, terutama saya. Saya kan kalau di rezim ini dipersulit, kalau saya nih, ini curhat nih. Ini kan terbuka nih ya, nggak apa-apa saya curhat ya. Orang yang paling nggak boleh ceramah di BUMN itu UBN. Kalau sampai ada orang BUMN itu dekat sama UBN, maka akan diperkarakan. Jadi saya boleh curhat begini kan, di rezim ini saya orang yang paling sempit dari rezekinya, kira-kira begitu. Ini kan umum sudah ya, terbuka ya. Apa nih yang saya ngomong, maksud saya ngomong kayak gini. Artinya, kalau saya berpikir picik, harusnya saya all out nih melawan. Untuk kepentingan diri saya akan berpihak kepada antitesa dia kan. Iya Pak ya? Siapa yang melukai saya selama ini gitu. Apalagi sudah saya tahu orang-orangnya gitu kan. Seandainya saya dekat sama penguasa, nanti gue hajar nih gitu kan. Ya sama aja berpikirnya, kalau gitu Indonesia nggak akan pernah selesai. Makanya Buaya Hamka tidak melakukan itu kan. Ya. Ya nanti syirik kekuasaan juga. Nanti menjadi zalim juga kan. Benar nggak? Terus menurut Anda saya harus bagaimana? Saya tetap berpikir bahwa jangan sampai kekuasaan ini menjadi alat kezaliman. Ya saya pertama harus milih yang menang lah ya. Dan yang menang bagi saya harus nomor satu adalah dia yang berpihak pada kebenaran. Bukan para pecundang yang selama ini jual-jual NKRI tapi ternyata sekarang kelihatan. Kalau mau pemilu kan kelihatan semua tuh belangnya kan, keberpihakan atas dasar apa kan terlalu gampang kita baca. Ya, yang kasihan yang udah pindah mau pindah ke partai Islam nggak kepilih pula kan gitu. Ini di dunia sana nih. Ini sedikit masuk ke wilayah kekuasaan. Sebab kemusyrikan orang sekarang ini pada dua, kekuasaan dan uang. Ini yang paling mencolok. Kalau orang masa lalu apa? Berhala kan ya. Walaupun nanti larinya rezeki juga yang dikejar. Rezeki itu adalah uang dan kekuasaan. Nah, begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Kok gampang banget ya lupa kepada pencipta langit, bumi, yang menurunkan hujan. Hanya gara-gara ada iming-iming warna merah gambar Hatta dan gambar si Benyamin itu. Kan kalau kamu ke pantai, kalau kamu ke pelabuhan gampang banget melihat bagaimana Tuhan kok gampang lupa ya kepada Dia yang telah menjadikan seluruh kapal-kapal itu bisa berlayar di lautan dengan memanfaatkan sedikit ilmu tentang hukum air dan tekanan udara pada air, lalu dia bisa berlayar di atas kapal. Kok gampang sekali lupa kepada sang penciptanya. Artinya gini, banyak gak orang melakukan kemusyrikan dengan kapalnya? Kalau di kampung saya banyak Ustaz.
kalau baru punya kapal pinisi, upacaranya itu upacara syirik ada. Jadi menyekutukan Tuhan dengan kapal pinisi, Ustaz. Dengan kapal pinisi. Caranya gimana? Sebelum kapal ini atau ketika kapal ini sudah diturunkan, nah sebelum berlayar disembelikan dulu hewan yang darahnya itu dicairkan ke anjungan kapalnya itu. Untuk siapa? Nggak ngerti juga dia. Dari turun temurun adat istiadatnya. Begitu. Dan saya melihat langsung gitu. Dan masih banyak sampai sekarang. Dan itu masih ada yang memelihara. Padahal terlalu gampang kan untuk menepis semua kesyirikan. Dengan kapal ini kita nggak usah bicara lah tentang kemusyrikan Titanic. Kalau kita lihat film tentang kapal Titanic, apa katanya? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic karena saking bodohnya kali ya. Lalu dia berlaku musyrik dengan kapalnya. Jadi gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Quran di sini sebetulnya bentuk kesyirikan lewat langit banyak yang dilakukan oleh manusia. Percaya kepada ilmu nujum, istilahnya gitu ya. Kesyirikan atas nama bumi, terima kasih kepada bumi atau apalah. Bentuk kesyirikan sama bumi apa? Yang dilakukan oleh banyak manusia. Begitu juga dengan kapal. Wasakhkhara lakumul anhar. Dibedakan hukum laut dengan hukum sungai. Coba aja nanti kita bahas secara khusus apa bedanya taskhir di lautan dengan taskhir di sungai. Kalau kita pikirkan satu persatu. Banyak juga jejak kemusyrikan yang orang lakukan di laut dan jejak kemusyrikan yang orang lakukan di sungai. Padahal semua itu harusnya menjadi media bagi kita untuk mensucikan akidah kita, mensucikan iman kita dari berbagai macam kotoran musyrik. Malah ini semua menjadi sarana kesyirikan. Belum lagi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Sampai sekarang sih kalau kita lihat kebanyakan manusia itu yang tidak beragama dan beragama itu masih banyak menyembah matahari, mengagungkan bulan, lupa kepada Dia yang telah menjadikan matahari dan bulan sebagai rezeki buat kita semua. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Siang dan malam yang harusnya digunakan secara tepat, justru menjadikan malam sebagai sarana untuk melakukan kemusyrikan seperti nenek-nenek sihir yang an-nafasat, pelaku-pelaku kemusyrikan di malam hari dan pelaku-pelaku kemusyrikan di siang hari. Yang seharusnya malam dan siang itu menjadi sarana bagi kita untuk memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kalau kita lihat ya, berbagai macam bentuk mistik ya. Orang-orang membaca mantra mistik itu yang dia baca. Itu bodoh sekali. Dan sebetulnya terlalu gampang untuk membuyarkan mantra-mantra mistik itu. Bahkan hanya dengan teriakan ketika fokus kita sudah hilang dari pengaruh pikiran mistik, itu sudah langsung gagal pengaruh dia terhadap kita. Apalagi kalau kita menyebut la ilaha atau ya Allah atau membaca ayat-ayat Allah, itu langsung terbakar itu semua kekuatan mistik itu yang bakal mengganggu pikiran kita dan keyakinan kita. Makanya bersyukurlah orang-orang yang banyak berzikir dan berfikir. Semakin kuat berfikir seseorang, biasanya semakin kuat tauhidnya. Tapi semakin lemah berfikirnya, walaupun banyak zikirnya, biasanya gampang disyirikan atas nama bacaan-bacaan yang tidak dia fikirkan itu. Makanya Allah alladzi sakhkhara lakum, kalau kita lihat lafzul jalalain ini khabarnya,
keterangannya cukup banyak membuat kita, yang tujuan semuanya adalah agar jangan sampai kita sekutukan Dia. Harusnya apa? Berdasarkan ayat ini, kita imani Dia, kita esakan Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia, kita syukuri Dia. Dari ayat ini.